jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membagi materi mengenai ribosom dan sintesis protein. Nah, di sini ada struktur dari ribosom. Ribosom tersusun sebagian besar atas RNA atau ribonucleic acid sekitar 60% dan protein sebesar 40%. Lalu RNA ribosom disintesis di dalam nukleus inti sel dan diekspor serta difungsional di sitoplasma. Lalu ribosom merupakan organel berbentuk butiran kecil yang tersebar di dalam sitoplasma yang ada yang melekat pada permukaan eksternal dan dari retikulum endoplasma. Selanjutnya, di dalam ribosom diketahui terdapat 3 bagian yang memiliki fungsi tersendiri, yaitu pada bagian E merupakan tempat keluarnya tRNA yang sudah terdesilisasi, dan pada bagian A yaitu tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Dan yang terakhir itu pada bagian P merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya, di dalam sitoplasma eukariot, ribosom terjadi baik bebas dalam sitosol dan terkait pada membran retikulum endoplasma dan membran luar nuclear envelope. Lalu ribosom prokariotik lebih kecil daripada eukariotik. Meskipun banyak protein ribosom, faktor penerjemah dan tRNA yang digunakan oleh Arshad menyerupai rekan-rekan eukariotik yang lebih dekat untuk melakukan komponen. Ribosom pada bakteri juga dibangun dari 2 subunit yang tidak sesuai, disebut subunit besar dan subunit kecil. Ribosom bakteri memiliki sedimentasi yang koefisien sekitar 70 S yang dibangun dari subunit kecil 30 S dan subunit besar 50 S. Lalu di sini ada fungsi ribosom. Fungsi utamanya yaitu menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Lalu ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. Lalu biasanya protein yang disintesis oleh ribosom bebas hanya digunakan di dalam sitoplasma. Lalu di sini ada proses sintesis protein. Aksi dari suatu gen atau yang lebih sering dikenal dengan ekspresi gen adalah serangkaian proses di mana informasi genetik diterjemahkan sehingga dibentuk bentuk produk yaitu protein atau RNA. Sedangkan proses ini melibatkan serangkaian proses yang disebut transkripsi dan translasi. Transkripsi itu proses membuat kopian atau salinan suatu RNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemah RNA menjadi protein. Nah, transkripsi adalah sintesis RNA di bawah arah DNA. Keduanya menggunakan bahasa yang sama sehingga informasi dari DNA disalin begitu saja dari suatu molekul ke molekul lain. Atau bahasa T pada DNA disalin menjadi bahasa U pada RNA. Lalu translasi adalah sintesis polipeptida yang terjadi melalui arahan dari mRNA. Selama proses ini terdapat perubahan bahasa. Sel harus menerjemah urutan molekul bahasa mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida. Lalu molekul RNA merupakan komplement dari DNA template karena base RNA disusun berdasarkan aturan pasangan basa. Pasangannya adalah berupa dengan dihasilkan pada replikasi DNA, tetapi U pada RNA menggantikan T dan berpasangan dengan A, serta nukleotida dari mRNA mengandung ribosom bukan deoksiribose. Sedangkan triplet basa nukleotida adalah unit terkecil yang mampu mengkode keseluruhan jenis asam amino. Di sini ada transkripsi. Transkripsi terbagi menjadi 3, yaitu komponen molekuler dari transkripsi atau disebut untaian yang ditranskripsi ke dalam molekul RNA disebut unit transkripsi.
Terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kedua itu pengikatan RNA polimerase dan inisiasi transkripsi. Pada sel eukariot, komponen protein yang disebut faktor transkripsi menjadi media pengikat RNA polimerase dan menjadi tempat inisiasi transkripsi. Yang terakhir ada terminasi transkripsi. Mekanisme terminasi pada sel eukariot berlangsung sebagai berikut. RNA polimerase mentranskripsi suatu sekuen DNA yang disebut dengan signal poliadenilasi. Kemudian pada panjang nukleotida 10-25 suatu protein memotong rangkaian nukleotida RNA tersebut. Lalu rangkaian RNA ini disebut pre-mRNA. Dan selanjutnya ada translasi. Translasi juga terbagi menjadi 3, yaitu komponen molekul translasi. Terbagi menjadi 5. Di dalam melakukan proses translasi, sel mengekspresitasi pesan genetik ke dalam pembentukan polipeptida. Lalu konsep dalam translasi ketika seutas molekul mRNA bergerak menjadi asam amino, suatu persatuan yang bertindak sebagai penerjemah adalah molekul tRNA. Selanjutnya ada inisiasi. Tahapan inisiasi diawali dengan mengumpulnya mRNA. tRNA yang membawa asam amino pertama dan 2 subunit ribosom. Subunit ribosom kecil mengikat mRNA dan tRNA yang membawa asam amino metionin. Kemudian subunit ribosom besar menempel secara keseluruhan. Komponen ini disebut translation excitation complex. Selanjutnya ada pemanjangan atau elongasi rantai polipeptida. Pada elongasi translasi, asam amino ditambahkan satu persatu ke asam amino sebelumnya. Setiap penambahan asam amino membutuhkan protein yang disebut faktor pemanjangan elongasi. Lalu terminasi translasi. Pada tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi akan berjalan terus-menerus hingga kodon atau stop pada mRNA mencapai sisi A pada ribosom protein. Lalu protein yang disebut faktor pelepasan atau relase faktor terkait secara langsung pada kodon di sisi A. Triplet basa UAG, UAA, dan UGA merupakan kodon stop yang tidak mengkodekan asam amino, melainkan bekerja sebagai sinyal untuk menghenti translasi.